Halo sahabat cerdas, selamat datang di Tanya Tizen, menjawab segala pertanyaan dari netizen. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Instagram nih. Dan kita juga punya narasumber yang cukup cantik. Yuk kita kenalan dulu sama Kak, silakan perkenalkan diri. Oke. Terima kasih Mas Firly. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya di kontennya Tanya Tizen. Saya Penny Puspitarani, salah satu timnya dari Lampung Cerdas. Salam kenal. Oke, terima kasih ya Mbak Penny sudah datang. Oke Mas. Yuk langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama dari @lapet1. Pertanyaannya, kalau di SNBT milih jurusannya gimana ya Kak sistemnya? Apakah sama kayak di SNBP? Oke, untuk pertanyaan pertama dari Lapet. Iya. Mungkin bukan cuma kamu yang nanya, banyak teman-teman yang nanya. Nah, saya coba jawab ya. Nah, untuk sistem memilih jurusan itu berbeda. Tergantung kamu mau dilihat dari mana dulu. Berbeda dari jalur SNBP. Nah, untuk jalur SNBT itu memilih jurusannya misalkan melalui rasionalisasi nilai tes. Rasionalisasi nilai tes. Itu gimana maksudnya? Sedangkan masalahnya di SNBT itu milih jurusan dulu nih. Daripada gitu, tes UTBK gitu Mas. Jadi udah milih jurusan baru tes UTBK. Jadi gimana cara rasionalisasi nilai tesnya? Ya kan? Iya. Nah, caranya gimana? Ya si kamu yang nanya atau teman-teman yang juga kebingungan itu harus TO dulu Mas. Harus tryout dulu 3 kali lah minimal. Setelah dapat nilai TO-mu, itu baru dirasionalisasikan nilai TO-nya. Itu bisa dapat gambaran dari sana. Biasanya itu nilai TO itu nggak jauh beda dengan nilai UTBK-nya. Tergantung kamu belajarnya itu gimana. Biasanya nggak beda. Nah, dari sana bisa tahu gambaran jurusan yang tepat setelah nilai TO-nya dirasionalisasikan. Gitu, Mas. Oh, jadi kita harus TO dulu gitu ya Kak? TO Biar dulu. kita tahu hasil nilai kita itu cocoknya di jurusan apa Ya, gitu. kan rasionalisasi nilai tes. Tes Ya. apa dulu ini? Ya Oh, kan? iya, Ya kan? Tes iya, apa iya. dulu? Oke. TO, bukan Oke. tes ujian nasional sekolah, bukan. Oke. Tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Oke. Dari Bir Mebro 43. Kak, SNBT mulainya kapan ya? Kak, SNBT mulainya kapan? Nah, pasti yang nanya ini belum cek. belum cek biasanya, Mas. Belum cek websitenya resmi Iya. SNPMB biasanya. Mungkin belum. kasihkan rebahan kali ya Kak ya? Mungkin Mas. Sedangkan di sana itu jadwalnya udah lengkap banget nih. Tapi karena kamu udah nanya dan udah ditanya sama Mas Firly, saya jawab deh. Nah, untuk registrasi akun SNPMB itu tanggal 16 Februari sampai 3 Maret. Nah, untuk Oke. pendaftaran UTBK SNBT-nya kapan? Ya tanggal 23 Maret sampai 14 April. Nah, untuk jadwal lengkapnya gimana Mas? Apa saya Ya. jelasin atau gimana ya? Kayaknya bisa dicek langsung aja kali Oh ya. ya, boleh. Nanti dicantumin deskripsi Oh, ya. deskripsi Oh, itu ya. link video penjelasan lengkap tentang jadwal dari pendaftaran UTBK SNBT. Gitu ya, Mas. Oke. Oh ya, untuk teman-teman juga kayaknya udah ada sih konten di Instagramnya Lampung Cerdas ya. Untuk penjelasan jadwal pendaftaran SNBT kayaknya sudah lengkap. Nah, kalau kalian mau tahu informasinya, linknya ada di bawah sini ya nanti. Link resminya SNPMB. Oke. Oke. Lihat, Kita lanjut ya Mbak yang ke pertanyaan yang Oke. ketiga. Pertanyaannya dari Hilda Rahmawati 55. Kalau dapat KIP kuliah, kita tetap bayar 5-20% atau 100% enggak ya Kak? Oke, untuk Hilda dan untuk teman-teman pejuang KIP kuliah. Harus banget nih berjuang, Mas. Iya, Karena berjuang ya Mbak ya biar untung dapat banget kuliah. nih dapat Iya. KIP kuliah. Kan apa? Bukan cuman gratis 5-20%, tapi 100% Mas. 100%. 100% gratis untuk uang kuliah. Bahkan plusnya ini mereka dapat uang saku. Wah, enak juga ya Enak Mbak. kan? Tapi itu tergantung dari kampus masing-masing. Berbeda Iya. biasanya uang sakunya. Cuman untuk uang kuliah gratis 100%. Gitu. Oh, Jadi gitu, harus Mbak. berjuang banget untuk teman-teman bisa dapat KIP kuliah. Oke. Gitu, Mas. Nah, untuk teman-teman yang mau dapat KIP kuliah nih, semangat ya belajarnya. Dan ini juga lengkapi juga syarat-syarat untuk mendaftar KIP kuliah. Ya, Kita lanjut ya Mbak ke Lanjut, pertanyaan yang keempat. gas. Oke, kita gas. Pertanyaannya dari aduh, bentar nih HP saya nge-lag. Pertanyaannya dari Anissa. Anissa. Ya belakangnya susah sih ya. Ya
Ya Anissa aja. Iya. Pertanyaannya, strategi biar lolos PTN impian Kak, gimana ya caranya? Gimana strateginya? Iya. Tergantung. Tergantung apa dulu nih Mas? Iya, Dia tergantung daftar apa mana? dulu? Daftar jalur SNBP Iya. atau jalur SNBT? Oh, berarti beda ya Mbak ya? Beda. Oh, beda. Kalau kamu nih Anissa atau teman-teman yang daftar jalur SNBP, itu strateginya sebenarnya sama poinnya. Saya kasih satu strategi aja, yaitu memilih dan menempatkan jurusan. Tapi caranya berbeda antara jalur SNBP sama SNBT. Bedanya dari mana Mas? Nah, bedanya kalau untuk jalur SNBP, cara memilih dan menempatkan jurusan itu dilihat dari analisis nilai rapotmu. Gitu, karena dia nggak tes, jadi dilihat dari analisis nilai rapotmu. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk jalur tes, jalur SNBT itu dilihat dari rasionalisasi nilai yang tadi saya bilang Mas. Iya. Biar bisa tepat nih milih jurusan dan lain-lainnya. Oh, Gitu. berarti di setiap apa sih jalur PMB itu berarti beda-beda ya Mbak ya? Beda-beda. Kalau SNBP strateginya beda, kalau strategi SNBT juga beda. Poinnya sama, Oh, cuman poinnya caranya sama. aja yang Caranya beda. yang Iya, berbeda. poinnya tadi memilih dan menempatkan jurusan itu harus tepat. Oke. Gitu. Boleh kita lanjut nih Mbak ke pertanyaan yang selanjutnya Boleh. ya. Banget. Namanya cukup susah sih Mbak. Kayaknya kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Mungkin nanti bisa ditongolin di sebelah sana, mungkin di sebelah sini. Nah, di sini. Ya. Kak, maksud dari UKT kelompok itu apa? Kok bisa terbagi beberapa kelompok? Minta tolong dijelasin ya Kak. Kelompok. Nah, maksudnya gini nih, untuk teman-teman yang nggak paham ada UKT kelompok. UKT kelompok itu UKT-nya dikelompokkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Biasanya kalau di Unila itu kelompok 1 itu UKT yang rendah. Nah, mahasiswa yang dapat UKT rendah itu terdaftar di masuk di kelompok 1 biasanya. Iya. Terus UKT yang agak tinggi dia kelompok 2, dan yang paling tinggi itu kelompok paling bawah, biasanya 1, 2 sampai 7 atau sampai 8 gitu. Nah, UKT yang paling tinggi itu biasanya UKT kelompok 8. Biasanya Iya. seperti itu kalau di Unila, Mas. Um, Nah, itu tergantung gimana Iya. dapat kelompoknya itu Nah pasti ada ya, itu kan. nah saya baru pengen nanya itu sih. Baru itu ya. sebenarnya. Iya. Itu tergantung dari datamu. Datamu ketika dimasukkan ketika daftar ulang. Oh gitu. Data yang mana? Data, misalkan data dari pekerjaan dan penghasilan orang tuamu. Misal, datamu yang dimasukkan pekerjaan orang tuamu PNS Oke. dengan gaji 100 juta. Wow, banget ya, Mas. Masa dengan gaji 100 juta kalian dapat UKT kelompok yang paling rendah? Kan itu nggak mungkin. Iya, Jadi, iya. siap-siap kamu dapat kelompok yang paling bawah, yaitu UKT paling tinggi. Gitu, Mas, maksudnya. Oh, berarti pengelompokan itu berdasarkan penghasilan orang tua ya Kak? Yes. Oke. Bisa. Udah terjawab ya guys ya. Itu ya. Nah selanjutnya nih kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Pertanyaannya dari, waduh namanya kurang bagus sih. Tapi kita lanjut aja nih ke pertanyaannya ya. Mungkin nanti Oh, ya. bisa dimunculin tapi Sensor, disensor ya, ya. sensor. Adgub gitu kan. Iya. Nah yang terakhir itu pertanyaannya, pendaftaran SNBT Plus itu gimana ya Kak? Saya udah chat di WA tapi slow respon banget. Untuk teman-teman yang nggak tahu, pasti ada yang nggak tahu apa sih pendaftaran SNBT Plus. SNBT Plus itu programnya Lampung Cerdas, program bimbingan belajarnya Lampung Cerdas. Khusus teman-teman yang berjuang di jalur tes, di jalur SNBT, tenang, Lampung Cerdas punya program yang bisa bantu kamu lulus. Di program SNBT Plus itu kamu bukan hanya dibantu untuk bisa dapat nilai UKT yang tinggi, tapi kamu bisa dapat strategi, trik, taktik, serta senjata Mas untuk bisa lolos di SNBT. Karena apa? Karena nilai UTBK yang tinggi itu belum tentu lolos di SNBT Mas. Iya. Tapi nilai UTBK yang kecil belum tentu juga gagal di lolos gitu ya, SNBT. Mbak. Jadi perlu adanya strategi, trik, taktik, dan senjata untuk lolos di SNBT-nya. Itu salah satunya fasilitasnya. Salah duanya, salah tiganya, salah empatnya apa? Yaitu kamu dapat bank soal dan pembahasan. Masa bimbingan belajar nggak ada bank soal dan Oh, iya. pembahasannya, Mas? Oke. Jadi kita siapkan. Terus kita siapkan juga 5 kali TO. Udah dapat nih nilai kamu 5 kali TO itu, kamu bisa rasionalisasikan nilai. Yang saya jawab tadi untuk kamu memilih jurusan yang tepat itu, Mas. Kita siapkan juga rasionalisasi nilainya.
dari nilai TO-mu itu. Biar tahu nih gambaran jurusan yang tepat untuk kamu untuk daftar di SNBT nanti. Wah, Gitu. banyak juga ya kayak Ada value-nya. lagi Mas, ada Wah, lagi. ada lagi. Apa Iya, tuh Mbak? Selain bang soal, kalian juga akan live. Langsung bahas soal dan juga strategi lolos SNBT bersama mentor. Dan juga tadi yang nanya KIP kuliah yang paling penting yang dapat 100% gratis, itu kita ada pembinaannya juga untuk dapat beasiswa KIP kuliah. Wah, Gitu, Mas. keren banget ya programnya. Iya, Banyak lengkap banget nih untuk teman-teman bisa lulus, untuk menunjang teman-teman bisa lulus di jalur UTBK SNBT. Gitu Mas. Nah, untuk daftarnya gimana? Nah, untuk teman-teman bisa daftar, bisa chat di link tree-nya Instagram Lampung Cerdas. Atau kalau teman-teman sudah chat tapi belum ada respon, silahkan teman-teman chat di nomor ini. Nanti kasih aja Mas. Oh iya, tolong Nomornya Mas gimana, editor Mas? di bawah sini ya, Mas editor. Boleh, boleh chat. Mau daftar Oke. SNBT Plus gitu ya. Oke. Nanti tenang, cepat fast respon. Berarti banyak juga ya Mbak, ini Kak value-nya. Banyak. Dari live, pembahasan Iya. soal, ada bank soal dan lain-lain. Worth it pokoknya. Oke, dengan worth it. apa yang kamu keluarkan, dengan apa yang kamu hasilkan juga worth it. Itu cukup sekali bayar aja kan ya Kak? Ya? Cukup sekali bayar Oke, aja. terima kasih nih Kak Penny udah nemenin kita di sesi tanya netizen. Sama-sama selesai Oke. Mas. Udah selesai. Udah. Apa mau nambah lagi? Oke, boleh. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan tanya di Instagramnya Lampung Cerdas @lampungcerdas. Silakan kunjungi Instagramnya Lampung Cerdas, tanya sebanyak-banyaknya. Nanti kita buatkan konten episode selanjutnya. Oke. Untuk jawab pertanyaan teman-teman. Gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Penny. Oke teman-teman, sudah selesai di sesi tanya netizen episode pertama ini. Bagi kalian yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya netizen, atau jika Instagram Lampung Cerdas membuka Q&A, kalian juga bisa bertanya di sana. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.